Boleh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami dari kelompok kelompok Mesin Konversi Energi 2C kelompok 4. Untuk anggota kelompoknya ada yang pertama Muhammad Martin Firmansyah, lalu yang kedua Rijal Lemat Akbar, yang ketiga Ramaditya Putra, yang keempat Ardian Adi Pradana, yang kelima Natoli Marsha Antonio, yang keenam Acia Bintang Iqbal, yang ketujuh Hega Riyadi Joel Kanza, lalu yang kedelapan Dina Melia Putri, yang kesembilan Rakadisa Putra, lalu yang terakhir Rizky Maulana. Di sini saya izin menjelaskan terkait latar belakangnya. Yang pertama, latar belakangi terkait pemanfaatan teknologi yang ramah energi dan lingkungan saat ini sedang ramai dikembangkan. Hal ini karena minim dan terbatasnya energi fosil semacam minyak bumi. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam 20 tahun, menurut Kompasiana.com. Lalu sejalan dengan hal itu, program pemerintah temuan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 yang saat ini mengarah pada energi terbarukan atau renewable energi. Lalu sebagai contoh penerapannya, teknologi yang lumrah dipakai ini terkait penggunaan sistem mekanik yang ada, sistem kompresi uap yang dimana menggunakan kompresor untuk sirkulasi penggerak. Lalu salah satu alternatif solusinya dengan pemanfaatan teknologi mekanikal dengan pengenalan metode solar pond atau kalau matahari memakai teknologi alamiah salinitas air garam karena perbedaan densitas. Lalu buat sistem solar pond ini merupakan sistem yang memiliki prinsip kerja pertukaran kalor. Air di dalam bak akan menangkap energi matahari yang didapatkan secara langsung saat bak didiamkan di bawah sinar matahari. Sistem solar pond ini merupakan sistem terkait prinsip kerja pertukaran kalor. Air di dalam bak akan menangkap energi matahari yang didapatkan secara langsung saat bak didiamkan di bawah sinar matahari. Lalu izin menjelaskan terkait rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana pemanfaatan sistem solar pond sebagai thermal energy storage non-mechanical pada mesin pengering singkong. Lalu bagaimana perubahan temperatur pada coil solar pond pada sistem selama pengeringan berlangsung. Lalu bagaimana pengaruh variasi salinitas air garam 7% terhadap kinerja sistem pengering. Lalu bagaimana mengetahui temperatur air pada heat exchanger kabin nilai coefficient of performance dan efisiensi mesin pengering berbasis sistem solar pond system. Lalu tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan sistem solar pond sebagai thermal energy storage non-mechanical. Lalu mengetahui pengaruh variasi salinitas air garam 7% terhadap kinerja sistem pengering. Lalu menganalisis perubahan temperatur pada coil sistem solar pond selama proses pengeringan berlangsung. Lalu mengetahui nilai temperatur air pada heat exchanger kabin, nilai coefficient of performance, dan efisiensi mesin pengering berbasis solar pond system. Lalu untuk pembahasan di sini pemanfaatan sistem solar pond ini sebagai thermal energy storage non-mechanical pada mesin pengering singkong dilakukan dengan memanfaatkan energi panas matahari yang diserap dan disimpan oleh air garam dalam bak solar pond. Lalu pada penelitian ini sistem solar pond dilengkapi dengan koil pipa tembaga sepanjang 20,5 meter yang berfungsi sebagai heat exchanger. Dari panas yang tersimpan di air garam ini di bagian bawah bak dipindahkan ke air ke dalam koil. Kemudian sirkulasikan menuju heat exchanger pada kabin pengering dengan bantuan pompa air. Lalu dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem solar pond menyerap dan menyimpan kalor dari sinar matahari dengan baik. Temperatur air pada bagian bak terus mengalami peningkatan hingga mencapai 40 derajat. Sedangkan temperatur kabin mencapai 34,1 derajat Celcius pada konsentrasi garam 10%. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses pengeringan berat singkong berkurang hingga 210 gram dari berat awal 500 gram. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan solar pond sebagai thermal energy storage mampu membantu proses pengeringan produk pertanian secara efektif. Selain itu, sistem ini juga menghasilkan nilai coefficient of performance actual heating rata-rata sebesar 1,15 dan efisiensi rata-rata sebesar 3,77%. Next, selanjutnya di situ ada pembahasan mengenai grafik. Terlihat dari grafik tersebut yang telah dibuat bahwa temperatur air bak pada bagian bawah merupakan bagian paling terpanas pada sistem ini. Dapat disebut bahwa area ini merupakan sumber panas pada sistem ini.
Panas dari air bak bagian bawah ini akan mempengaruhi seluruh sistem yang sedang beroperasi pada setiap titiknya. Pertama, titik di mana air pada koil keluar dari bak. Temperatur pada titik tersebut tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan titik ini merupakan titik terdekat dengan air bak bagian bawah tersebut. Lalu dari titik tersebut, air dialirkan menuju heat exchanger yang ada pada kabin. Terdapat penurunan suhu yang cukup besar dikarenakan jalur ditempuh menuju heat exchanger pada kabin ini cukup jauh dan mengakibatkan banyak panas yang hilang. Next. Setelah itu, air keluar dari heat exchanger dan temperatur yang dihasilkan tidak jauh berbeda. Namun tetap terjadi penurunan karena panas pada air tersebut digunakan untuk memanaskan kabin yang terisi oleh produk. Lalu air menuju kembali ke bak yang dipanaskan tersebut. Temperatur terendah pada titik air masuk bak karena telah banyak panas yang dikeluarkan. Di titik ini merupakan titik akhir di mana air telah selesai disirkulasikan di dalam sistem dan akan dipanaskan lagi di dalam bak. Temperatur lingkungan yang ada pada grafik terlihat lebih rendah daripada temperatur kabin. Oleh karena itu, peringatan produk ini di dalam kabin dapat lebih cepat prosesnya. Temperatur air bak bagian atas atau atas pun mendekati temperatur lingkungan dan membuktikan terjadi perbedaan temperatur air bagian atas dan temperatur bagian bawah pada air garam dalam solar pond system. Next. Selanjutnya terhadap waktu pada gambar di atas dapat dilihat bahwa di awal pengambilan data terdapat penurunan temperatur, tapi hal tersebut dipengaruhi oleh posisi kabin yang masih belum stabil setelah diisi oleh produk. Setelah kabin mulai stabil, lama-kelamaan temperatur air masuk koil solar pond ini naik berbanding lurus dengan temperatur dari kabin. Next. Selanjutnya ada grafik temperatur air keluar solar pond terhadap waktu. Tersebut menunjukkan bahwa panas yang tercipta di bagian bawah bak mempengaruhi air dalam koil yang keluar dari bak dan menuju kabin. Temperatur air bak bagian bawah selaras dan berbanding lurus dengan temperatur air dalam koil yang keluar dari bak. Next. Dari grafik temperatur air masuk heat exchanger kabin terhadap waktu, terlihat bahwa temperatur air yang masuk ke dalam heat exchanger semakin naik di tiap pengambilan datanya. Meskipun di data awal terlihat penurunan, hal itu dikarenakan sistem baru beroperasi dengan beban produknya. Setelah sistem berjalan, beberapa lama terlihat temperaturnya semakin naik tiap pengambilan datanya. Hal ini disebabkan oleh air garam pada bak mengalami kenaikan temperatur terus-menerus. Selanjutnya ada grafik temperatur air keluar dari heat exchanger kabin terhadap waktu. Untuk temperatur air keluar dari heat exchanger pada kabin, proses kenaikan temperaturnya sama dengan temperatur air yang masuk menuju heat exchanger di kabin. Namun perbedaannya, temperatur air keluar heat exchanger ini lebih rendah dari temperatur air yang masuk. Hal ini dikarenakan kalor yang terdapat pada awal air masuk menuju heat exchanger disalurkan ke kabin sehingga saat ini keluar dari heat exchanger maka temperaturnya menurun. Baik, selanjutnya ada grafik COP-CH ataupun coefficient of performance Carnot heating. Pada sistem mesin ini, pengering ini dapat dirata-ratakan didapat oleh mesin pengering adalah 29,80. Grafik di atas tidak menunjukkan fluktuasi naik turunnya garis pada grafik yang telah dibuat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Dina.
Baik, izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Di sini ada pembahasan dari pada grafik gambar COP aktual heating terhadap waktu didapat. Aktual heating rata-rata yang didapatkan oleh mesin pengering ini adalah 1,15. Terjadi kenaikan nilai efisien terus-menerus pada setiap pengambilan datanya. Selanjutnya, pembahasan efisiensi dalam nilai persen, waktunya menit. Grafik efisiensi terhadap waktu efisiensi rata-rata yang didapatkan oleh mesin pengering ini adalah 3,77%. Sama seperti data COP AH terjadi kenaikan nilai efisiensi terus-menerus pada setiap pengambilan datanya. Next kan. Selanjutnya ada intensitas cahaya. Grafik intensitas cahaya terhadap waktu. Untuk intensitas cahaya dapat dilihat dari grafik yang tertera saat dilakukan proses pengambilan data sinar matahari cukup bersinar, terang dan terik. Terlihat dari intensitas cahaya yang berada pada angka 19.000 lux ke atas. Hal ini berarti sinar matahari dapat menjemur bak secara sempurna. Secara tidak langsung, intensitas cahaya ini berpengaruh terhadap kinerja dari sistem solar pond ini. Next. Kitanya yang suka maca. Di sini ada 3 kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kesimpulan pertama yaitu adalah sistem solar pond dapat dimanfaatkan sebagai media penyimpanan panas untuk proses pengeringan singkong secara efektif dan hemat energi. Sistem ini mampu menyerap serta menyimpan energi panas matahari melalui air garam sebagai media thermal energy storage. Kemudian menyalurkan panas tersebut ke kabin pengering menggunakan heat exchanger. Kesimpulan kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi konsentrasi air garam mempengaruhi kinerja sistem pengering. Konsentrasi garam terbaik diperoleh pada salinitas 7% karena mampu menghasilkan temperatur bagian bawah bak hingga sekitar 40 derajat Celcius dan temperatur kabin mencapai 34,1 derajat Celcius. Kondisi tersebut membuat proses pengeringan singkong menjadi lebih optimal dengan penurunan berat produk sebesar 210 gram dari berat awal 500 gram. Dan kesimpulan yang terakhir, selain itu, mesin pengering berbasis solar pond system memiliki nilai COP actual heating rata-rata sebesar 1,15, COP Carnot heating sebesar 9,80 dan efisiensi rata-rata sebesar 3,77%. Dengan demikian, teknologi solar pond non-mekanik berpotensi menjadi alternatif pengering produk pertanian yang ramah lingkungan, ekonomis, dan mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Next, Kang. Kita nggak diajak presentasi aja dulu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.